Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Agustina. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai manajemen pengendalian risiko. Risiko selalu berhubungan dengan ketidakpastian yang muncul karena kurangnya informasi mengenai apa yang akan terjadi. Ketidakpastian dapat menimbulkan keuntungan atau opportunity, atau juga dapat menimbulkan kerugian atau risk. Menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menguntungkan yaitu peluang, sedangkan ketidakpastian yang merugikan yaitu risiko. Pentingnya manajemen risiko. Dalam beberapa tahun terakhir, manajemen risiko menjadi tren utama dalam bisnis dan pelatihan kerja, menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam menjaga kelangsungan bisnis. Risiko mengandung biaya besar jika tidak dikelola. Contoh, perusahaan tekstil mengalami kebakaran, menimbulkan kerugian finansial dan operasional. Ada juga tujuan manajemen risiko, yaitu mengurangi potensi kerugian yang timbul, menjaga kelangsungan operasional perusahaan, melindungi aset dan arus kas, meningkatkan efisiensi, serta kesiapsiagaan organisasi. Selanjutnya ada pengendalian risiko atau risk control. Terdapat beberapa langkah dalam pengendalian risiko, yaitu 1. Penghindaran risiko atau risk avoidance. Yang kedua, pengendalian risiko atau risk control. 3. Pemisahan, separation. 4. Kombinasi atau pooling. Dan yang terakhir, pemindahan risiko atau risk transfer. Yang pertama, ada penghindaran risiko. Menghindari keterlibatan terhadap risiko dengan menolak memiliki atau melakukan kegiatan yang berisiko, menghentikan kegiatan yang ternyata mengandung risiko. Tujuannya yaitu menghilangkan risiko sepenuhnya. Contoh, perusahaan tidak jadi membuka pabrik di wilayah rawan banjir untuk menghindari potensi kerugian. Yang kedua, ada pengendalian risiko. Dilakukan dengan cara menurunkan kemungkinan change terjadinya kerugian, mengurangi tingkat keparahan jika kerugian terjadi, berdasarkan lokasi dari kondisi yang akan dikontrol, dan waktu atau timing dari pelaksanaan kontrol. Contoh, memasang alat pemadam kebakaran otomatis di gudang penyimpanan. Selanjutnya ada pemisahan atau separation. Menyebarkan aset yang menghadapi risiko serupa ke beberapa lokasi berbeda. Tujuannya agar kerugian di satu lokasi tidak mempengaruhi keseluruhan aset. Contoh, menyimpan bahan baku di 2 gudang berbeda untuk menghindari kerugian total saat terjadi kebakaran. Selanjutnya ada kombinasi atau pooling. Menggabungkan beberapa unit yang memiliki risiko serupa agar kerugian dapat diprediksi lebih baik. Risiko menjadi lebih terkendali dan stabil. Contoh, beberapa perusahaan asuransi membentuk reinsurance pool untuk berbagi risiko besar secara kolektif. Selanjutnya ada pemindahan risiko atau risk transfer. Risiko dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pemindahan aset atau kegiatan. Contoh, menjual gedung berarti memindahkan risiko kepemilikan kepada pembeli. Kedua, ada pemindahan tanggung jawab, yaitu contohnya sewa gedung yang mewajibkan pemilik menanggung risiko kerusakan. Dan yang terakhir, risk financing transfer, yaitu risiko dipindahkan melalui mekanisme pembiayaan atau kontrak hukum tertentu. Contoh penerapan pemindahan risiko, yaitu menjual aset yang berisiko tinggi, menggunakan jasa kontraktor untuk pekerjaan berisiko, membeli asuransi agar risiko finansial dipindahkan ke pihak asuransi. Maka dari itu kita dapat menarik kesimpulan, risiko tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan dan diminimalkan melalui manajemen risiko. Pengendalian risiko mencakup penghindaran, pengendalian, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menjaga keberlangsungan efisiensi dan ketahanan bisnis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.